Ada najis di lantai, lalu kita lap, Bun, kita keringkan. Kita keringkan sampai tidak ada lagi baunya atau warnanya. Lalu kita siram. Nah, inilah air mustakmal. Gading gajah. Ada yang pipa rokok dari gading gajah misalnya. Najis. Memohon ampunannya, astagfirullah. Memuji kebesarannya, masya Allah. Lafalkan doa memohon ridho dan rahmat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap hembusan nafasmu sertakan doa yang mengiringi langkah menuju. Karena majelis mereka tidak lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menguatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang air, ya Bun ya. Baik, sedikit saya ingin membahas tentang air mustakmal. Nah, kata kita kemarin, air itu kan ada air yang suci mensucikan, ada air suci yang tidak mensucikan. Dua sebab kemarin, suci tapi tidak mensucikan, ada dua sebab. Pertama, karena bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga melepas nama airnya. Yang kedua ialah air bekas bersuci itu sendiri. Air bekas mandi hadas besar, air bekas mencuci najis, air bekas wudhu, itu juga namanya air mustakmal. Tapi kita harus perlu memperinci mana air yang benar-benar dikatakan air mustakmal ketika bekas bersuci tersebut. Nah, di sini kita bahas sedikit ya. Mana kemarin itu ya. Nah, air mustakmal mastu'mila fi fardit thaharah. Air mustakmal itu definisinya ya adalah apa yang digunakan untuk mencuci yang fardu. Apa yang digunakan untuk mencuci yang fardu. Ketika kita bersuci, ada cucian fardu, ada cucian sunnah. Nih Bun. Ketika kita berwudu, ada cucian fardu, ada cucian yang sunnah. Cucian yang fardu adalah ketika kita berwudu dengan membasuh masing-masing anggota satu kali, tapi menyeluruh. Sejatinya wudu itu satu kali cukup Bun. Cukup. Mencuci muka sekali cukup, mencuci tangan sekali cukup, mengusap rambut sekali cukup, mencuci kaki satu kali cukup. Itulah cucian fardu namanya, ya Bun ya. Adapun cucian sunnah ialah cucian yang kedua dan yang ketiga. Ya Bun? Oh iya, baik Bun. Air mustakmal itu adalah air bekas mencuci apa tadi Bun definisinya? Untuk mencuci yang fardu. Ya, untuk mencuci yang fardu. Maka basuhan wudu, kita ambil yang basuhan wudu dulu Bun ya. Anggota wudu itu sejatinya cukup dibasuh, dicuci dan diusap satu kali. Tapi dengan syarat menyeluruh. Baik, saya ambil contoh. Saya berwudu nih Bun. Ya. Ketika basuh muka, nawaitul wudu an Rasulillah asghar fadlillahi taala. Ini saya usap semua ini. Ya, saya usap semua. Sudah menyeluruh? Cukup cuci mukanya? Cukup. Kalau mau ngambil fardu saja. Tapi kalau saya mau mendapatkan sunnah lagi, cucian yang kedua, cucian yang ketiga. Dibasuh 2 kali dan 3 kali. Nah, yang mana dikatakan air mustakmal adalah air bekas cucian pertama.
air yang jatuh dari anggota wudhu pada cucian pertama. Air yang jatuh dari anggota wudhu pada cucian pertama. Baik, ini saya cuci muka nih bun, cuci muka 1 kali kan. Nah, ada air yang netes nih, yang netes dari wajah saya. Inilah namanya air mustakmal. Adapun basuhan kedua dan basuhan ketiga, airnya netes, itu bukan air mustakmal. Jadi kayak saya basuh yang kedua kali pun netes airnya ke bak misalnya, ke ember, airnya tidak mustakmal. Kenapa? Karena basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu sunnah, cucian yang sunnah. Ketika saya mengusap tangan, air yang masih mengalir di anggota wudhu, air yang masih ngalir di muka, air yang masih ngalir di tangan, apakah itu mustakmal? Tidak mustakmal. Ya bun. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, saya itu cucinya ambil air, pakai di ember, lalu saya cuci tangan. Kalau airnya sudah ngalir ke sini, berarti anggota sini belum sempurna cuciannya. Kenapa? Karena air bekas dari telapak tangan. Oh, tidak begitu. Itu bukan serta-merta jadi air mustakmal. Air mustakmal adalah yang netes. Kalau masih di anggota wudhu, maka bukan air mustakmal. Jadi boleh tak kalau kita ambil air 1 caupan, lalu kita gosok-gosokkan semua sampai menyeluruh? Boleh, asalkan airnya masih ada di anggota wudhu. Ya bun. Makanya ada yang wudhu pakai air segelas. Air segelas segini dipakai untuk wudhu. Bisa tak bun? Bisa. Asalkan kalau dia memang tahu caranya. Diambil dikit untuk cuci muka, ya dia usapkan. Selagi airnya masih ada kategori ngalir di muka, maka itu diusap-usap. Bisa, cukup. Tangan sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, rambut dikit saja, lalu kaki dicuci juga. Yang penting kategorinya mencuci itu airnya mengalir. Nah, makanya kalau kita mewudukan orang yang sakit, ya begitu kan, pakai kain pel misalnya, ya pakai kain, pakai serbet, itu tidak perlu kita banjirin, bun ya, tidak perlu kita siram, tidak perlu. Tapi basahkan, selagi airnya itu kategori pas kita lap, airnya masih ngalir di anggota wudhunya, itulah namanya mencuci. Beda dengan kita lap betul. Kalau lap itu kan airnya tidak ngalir. Kita ngelap kacau itu pun airnya ngalir tak? Kalau tidak ngalir berarti itu namanya ngelap, mengusap namanya. Untuk muka, tangan, dan kaki kategorinya mencuci, bukan mengusap. Mencuci identik dengan mengalirkan air. Baik, jadi air mustakmal adalah air yang dipakai untuk cucian pertama, cucian fardu. Maka air yang netes itulah namanya air mustakmal. Baik. Dikategorikan juga bukan air mustakmal ialah kalau ada orang memperbarui wudhu. Memperbarui wudhu hukumnya apa bun? Sunnah. Ya, Rasulullah terkadang memperbarui wudhu. Niatnya bagaimana? Saja aku memperbarui wudhu. Nah, mau cucian pertama, mau cucian kedua, mau cucian ketiga, yang namanya memperbarui wudhu itu airnya tidak mustakmal. Dengan syarat wudhu kita belum batal. Beda kalau kita wudhu kita sudah batal, tidak bisa kita memperbarui wudhu. Misal, ambil contoh begini bun, habis maghrib, saya habis sholat maghrib, zikir saya, tiba-tiba agak ngantuk dikit. Pas isya, azan isya, saya mau wudhu, niat saya memperbarui wudhu. Maka airnya tidak jadi air mustakmal, boleh saya tampung lagi bun. Kenapa? Karena memperbarui wudhu itu tidak membuat air menjadi mustakmal. Baik. Selanjutnya, ketika kita mencuci najis, ada najis di lantai,
Lalu kita lap, bun, kita keringkan. Kita keringkan sampai tidak ada lagi baunya atau warnanya. Lalu kita siram. Nah, inilah air mustakmal. Apakah airnya jadi najis? Tidak jadi najis, tapi airnya mustakmal. Ya bun. Kenapa tidak jadi najis lagi airnya pas kita siram? Karena sebelumnya sudah kita hilangkan dulu najisnya, sehingga hilang bau, warnanya. Ya, tinggal najis hukumiyah saja. Hukumnya tempat itu masih najis secara hukum saja. Jadi cukup disiramkan air, dialirkan air, maka sucilah kembali tempatnya. Tempat yang najis itu, hanya saja airnya ini air mustakmal. Ya. Jadi kalau keciprat kemana-mana, air mustakmalnya tidak masalah, bukan air najis lagi. Beda kalau kita nyuci najis, najisnya masih ada, lalu kita siram. Ya biasanya kalau di tetangga dia ngingon ayam, ya bun ya, melihara ayam. Memang ayamnya tidak dididik kan. Jadi kalau ke rumah-rumah kita gitu, dia lepas. Apa hukumnya memelihara ayam? Ya di lingkungan yang asri. Tidak dia kandangin, hukumnya tidak boleh, zolim dia sama tetangga. Tetangga protes, ngapu ayam kau berasin? Ayam tidak punya akal. Ya, ayam memang tidak punya akal, tapi yang melihara ayam punya akal. Bagaimana? Dikandangin, kan begitu. Ya, sehingga tidak mengganggu rumah orang lain, sehingga dia tidak zolim. Baik, anggaplah di teras kita ada kotoran ayam. Kebanyakan kita bagaimana bun? Kita hilangkan dulu, ya. Apa kita langsung siram? Kalau kotorannya masih ada, kita siram, airnya menjadi najis. Airnya terkena najis. Jadi kalau kena teras kita, ya jadi najis. Harus kita siram lagi. Maka tidak cukup siram yang pertama. Kenapa? Siram yang pertama itu masih bergabung dengan kotoran ayam tadi, sehingga najislah air tadi. Jadi kita harus siram lagi supaya mensucikan. Nah, siraman yang kedua itu kan sudah hilang najisnya dengan siraman pertama tadi. Siraman yang kedua itu tidak membuat tempat itu menjadi najis, hanya saja airnya mustakmal. Baik. Syarat air mustakmal itu ada 4 kan ya. Pertama dikit, ayyakuna qalilan duna kullatain, ya kurang dari 2 kula. Yang kedua, ayyustakmala fima la budda minhu, dipakai untuk cucian fardu. Dipakai untuk cucian fardu. Itu syarat yang kedua. Baik, kalau hadas besar bagaimana cucian fardunya? Kalau hadas besar, cucian fardu adalah ketika dia sudah menyeluruhkan air ke anggota tubuhnya, maka selesailah sucian fardu. Jadi saya mandi hadas besar nih bun, ya selagi airnya masih ngalir di anggota badan, maka kita lap-lap badan kita, cukup ya, kita gosok-gosok ke badan kita air yang mengalir tadi, cukup. Lalu sehingga ketika kita mandi hadas besar itu sudah kita kenakan semua anggota tubuh kita dengan air yang suci mensucikan tadi, maka sejatinya kalau kita tidak bersabun pun, tidak bersampo pun, kita sudah suci dari hadas besar. Ya. Nah, yang netes tadilah dari anggota tubuh kita itulah yang namanya air mustakmal. Ketika kita mandi hadas besar tadi. Ketika anggota tubuh kita masih belum rata dengan airnya netes, itulah namanya air mustakmal. Jadi kalau memang di bak itu air dikit, maka kita jauhkan ketika kita mandi hadas besar dari cipratan cucian yang pertama tadi. Selagi anggota tubuh kita masih belum kena air semua, maka air yang netes itu ialah air yang mustakmal. Baik. Sesudah kita baru kenakan semua air, barulah kita mau bersabun, tidak apa-apa. Barulah kita mau bersampo, tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah siram dikit, ya siram 2 gayung, 3 gayung, belum semuanya rata kena air, lalu kita bersabun lagi. Bersabun, dibilas lagi, pas dibilas baru rata dengan air, maka tidak sah mandi hadas besarnya. Kenapa?
karena dia memakai air suci tapi tidak mensucikan. Nah, kira-kira begitu ya Bun ya. Baik. Syarat yang ketiga tadi apa? Syarat yang ketiga ya Bun ya. Ayan fasila anil udwi. Hendaklah terpisah dari anggota tubuh air tadi yang netes ya Bun ya. Yang netes. Famadama mutaraddidan alal udwi fala yusamma musta'malan. Kalau masih ngalir di anggota tubuh kita, maka itu bukan air mustakmal. Ya Bun. Baik. Tadi kan saya bilang air mustakmal itu cucian fardu, ya Bun ya. Lalu ketika kita wudhu, kan ada cucian tangan tuh, cuci tangan dulu kita kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung. Airnya mustakmal tak Bun? Kenapa? Karena itu cucian sunnah. Itu cucian sunnah. Berarti kalau kita pakai gayung wudhunya, kita ambil air satu gayung, kita celupkan tangan kita, ya Bun. Niat menjadi gayung, tangan kita ganti menjadi gayung, lalu kita siram ke muka kita. Tangan kita nyelup itu membuat air mustakmal atau tidak Bun? Tidak membuat air mustakmal. Jadi jangan was-was, ya. Kita ngambil gayung, ya, niat kita wudhu, ya. Tangan kita ini kan untuk cucian sunnah, ya. Nyelup tangan kita itu bukan bukan fardu wudhu. Kenapa? Karena kita belum cuci muka. Toh kalau kita menjadikan tangan kita menjadi gayung, maka dengan kita celupkan air kita ke bak yang airnya dikit atau ke ember yang airnya dikit, tidak membuat air menjadi mustakmal. Nah, jadi jangan was-was ya Bun ya. Orang-orang dulu itu pun pakai gayung Bun. Jadi dia nyelupin tangannya, cuci muka. Habisnya dia nyelupin tangannya lagi ke situ untuk nyuci tangan. Akhirnya jadi air mustakmal. Baik, bisa dipahami Bun ya? Baik. Yang keempat, alla yanwil ightiraf. Ya, hendaklah orang itu tidak niat ightiraf. Ightiraf itu menjadikan tangan sebagai gayung. Jadi misalnya gini Bun. Kan tadi apa tadi? Alla yanwil ightiraf. Hendaklah orang tadi tidak meniatkan tangannya sebagai gayung. Tidak meniatkan tangan sebagai gayung, contohnya bagaimana? Ketika mandi hadas besar. Mandi hadas besar, ya Bun ya. Di ember, airnya dikit. Dengan kita nyelupkan tangan, tapi tidak kita niatkan tangan ini sebagai gayung, itu membuat air di ember tadi menjadi air mustakmal ketika mandi hadas besar ya Bun ya. Karena mandi hadas besar itu seluruh anggota tubuh, tidak ada urutannya. Tidak ada urutan wajibnya, tidak ada. Jadi bebas mau basuh kaki dulu, mau basuh tangan dulu, mau basuh perut dulu, mau basuh leher dulu ketika mandi hadas besar. Yang penting niatnya ketika air sampai ke tubuh. Ya. Jadi ketika kita nyelupkan tangan, saya nyelupkan tangan, ya nawaitul ghusl liraf'il hadatsal akbar fadlillahi ta'ala. Saya angkat tangan saya dari ember tadi yang airnya dikit, maka serta-merta airnya menjadi air mustakmal. Kenapa? Karena saya tidak niat tangan saya menjadi gayung. Beda kalau saya niatkan tangan saya menjadi gayung. Maka tidak apa-apa saya celupkan di situ. Bisa dipahami Bun? Baik, Masya Allah. Nanti kalau ragu bisa ditanyakan, tidak apa-apa Bun. Baik. Nah, jadi itu air mustakmal. Ya Bun ya. Laudumal mustakmal qalil. Air mustakmal bisa menjadi air suci mensucikan kalau digabungkan menjadi 2 kulah. Kemarin sudah kita bahas, ya Bun ya. Air mustakmal itu bisa menjadi air suci mensucikan kalau airnya terpisah ketika digabungkan menjadi air 2 kulah. Atau lebih simpelnya gini Bun, air di bak kita dikit, anak kita wudhu di dalam itu tadi misalkannya. Maka bagaimana cara mensucikan air tadi? Tinggal hidupi keran saja, penuhi lagi baknya, maka hilanglah air mustakmal tadi, menjadi air yang suci mensucikan. Baik.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait air mustakmal? Ya boleh Bun. Ya. Enggak. Bebas. Setelah air nyampe ke tangan apa misalkannya di bak nih air 2 kula Bun, saya celupin tangan saya, kalau airnya banyak tidak jadi air mustakmal Bun. Ingat tadi syarat air mustakmal tadi apa Bun? Ayyakuna qalilan, hendaklah airnya di bawah 2 kula. Jadi kalau airnya 2 kula, saya mandi dalam itu pun nyebur, tidak buat air tadi mustakmal. Baik, ada air 2 kula di bak saya. Dengan saya celupkan tangan saya tadi, langsung niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Saja aku mandi hadas besar untuk sah salat. Maka sah niat saya tadi sah karena berbarengan dengan saya celupkan tangan. Baik. Lumrahnya kita mandi hadas besar bagaimana Bun? Dengan sunnahnya. Sunnahnya dari mana? Sunnahnya kepala. Ya Bun ya. Kepala, baru dada bagian depan sebelah kanan, dada bagian depan sebelah kiri, baru punggung sebelah kanan, baru punggung sebelah kiri, begitu. Nah kalau kita dari kepala, ketika air nyampe kepala, niat saja aku mandi hadas besar untuk sah sholat. Karena rukun mandi hadas besar itu cuma 2 aja Bun, niat sama menyeluruhkan air ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh masuklah lipatan-lipatan air, lipatan-lipatan perut, ya kulit. Termasuklah juga pecahan ini apa ya? Tumit yang pecah. Tumit yang pecah-pecah maksudnya. Ya Bun ya. Ada orang yang dia kulitnya itu pecah-pecah ya Bun ya. Ada memang bapak-bapak yang dia petani itu kulitnya ini pecah-pecah Bun. Sehingga kalau dibilang kayak belah kulitnya itu, tapi kering, sakit tak Pak? Tidak sakit kata bapak tadi. Itu wajib disampaikan air, dikenakan air. Ya, jadi tumit kita yang pecah-pecah kulitnya itu harus disampaikan air. Jadi bagian daging yang nampak mengering itu dinamakan juga kulit. Nah, itu dinamakan kulit. Selagi itu kulit, maka harus disampaikan air. Baik. Ya. Terkadang ada yang nggak kena gitu lah Ustaz. Boleh kita usap-usap kan? Ya. Selagi airnya masih di anggota badan kita, boleh kita usap-usap badan kita. Ya. Jadi satu gayung, ya. Kita sambil kita usap-usap. Airnya sambil ngalir sambil kita usap-usap begitu. Cukup dah Bun. Ada Ustaz saya mandi hadas besar, 1 ember cukup Bun. Kita terheran-heran, loh Ustaz, 1 ember Ustaz. Naam, kenapa? Tidak bisa inti mandi hadas besar 1 ember. Lumrahnya tidak cukup Ustaz, karena kami bersabun, bersampu. Tidak harus bersabun dan bersampu, kata beliau. Ya. Dan inti pun bisa bersampu, bisa bersabun dengan air 1 ember tadi, katanya. Tinggal saja bagaimana cara kita mandi, begitu kan. Kadang kan orang kan untuk kepala sampai nak 5 ember kayak gitu kan Bun ya. Belum lagi tangan, belum lagi badan, lain lagi airnya. Belum lagi habis bersabun nak dibilas lagi. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Saya belajar dari guru saya itu, subhanallah. Alangkah mubazirnya kami ini Ustaz, kalau kami mandi hadas besar, kalau kami mandi biasa. Mandi biasa itu ya Allah, ya. Mungkin setengah bak habis untuk kita Bun. Ya Bun ya. Padahal di luar sana banyak orang yang membutuhkan air. Terkadang rasa bersyukur kita itu yang kurang sehingga kita terbiasa dengan mandi dengan air yang banyak. Nah itu baik. Baik, Masya Allah. Ada lagi Bun? Kalau ada, baik, Masya Allah. Baik. Bagian anggota tubuh yang masuk kotoran seperti kuku kaki, kuku tangan itu wajib dikenakan juga, kecuali kalau kita kenakan air sakit, maka itu tidak wajib. Ya Bun ya. Ada yang juga nanya sama saya, Ustaz, ini kan kaki saya
kesandung batu sehingga jempol saya itu darah beku, Ustaz. Kukunya jadi hitam. Wajibkah saya keluarkan darah yang di kuku tadi? Bisa tidak Bapak ngeluarinya? Sakit Ustaz? Kalau sakit tidak harus ngeluarin, ya Bun ya. Jadi kan bagian yang tampak misalkannya kita kena lebam misalkannya kan, itu kan darahnya darah beku, ya Bun ya. Wajib tidak kita keluarin darah tadi? Tidak wajib, ya. Jadi kategorinya itu masih di dalam kulit. Jadi tidak harus kita keluarkan. Kalaupun kita keluarkan boleh saja. Ya, boleh. Baik, jadi yang di kuku harus kena. Di sela telinga, ya di belakang telinga ini harus kena air. Lipatan-lipatan perut, lipatan-lipatan lengan, ya bun, kaki harus kena air. Pusar harus kena air. Ya, hidung bagian luar, mana yang dikategorikan hidung bagian luar? Ialah kalau bagian dalamnya itu ketika kita masukkan air terasa jangat apa sengat, kata orang Jambi itu dulu ya. Ya benar, sakit, maka itu sudah hidung bagian dalam. Maka hidung harus kena dicuci air juga, ya. Telinga juga bagian luar harus kena air. Ya Bun ya. Kalau mulut ya tidak. Kalau mulut tidak. Tapi bibir bagian bawah ini harus kena air. Rambut harus kena air. Baik. Bagaimana kalau orang pakai kuku palsu? Kuku palsunya ini dibuat permanen, ya karena kukunya ini lepas misalnya. Bagi perempuan kan kurang bagus kalau jadinya pakai kuku permanen. Maka kuku permanen yang palsu itu dikategorikan juga sebagai pengganti kuku asli. Ya Bun ya. Jadi dikenakan tetap air, ya airnya tetap dikenakan ke kukunya tadi. Maka tidak apa-apa, ya Bun ya. Tidak harus kukunya dilepas dulu, ya Bun ya. Pasang lagi misalkan kayak gitu. Beda dengan kutek Bun. Kalau kutek bukan pengganti kuku asli. Sehingga kalau mau pakai kutek, kuku ini kan termasuk kulit. Maka harus kena air. Kalau dilapisi dengan kutek, maka kuteknya harus dilepas karena kita harus kenakan kuku aslinya. Beda dengan yang kuku permanen tadi, ya Bun ya, pengganti kuku asli. Baik, ada lagi Bun pertanyaannya? Kita sambung ke materi berikutnya. Kemarin kita sudah bahas tentang najis yang dimaafkan Bun. Sudah tentang najis yang dimaafkan? Oh, di sini belum. Oh, yang SMP belum. Baik. Najis yang dimaafkan. Pertama, ma la yudrikuhu taraf. Adalah najis yang tidak tampak oleh mata normal. Adalah najis yang tidak nampak oleh mata normal. Contohnya apa Bun? Debu yang bercampur dengan darah, debu yang bercampur dengan bangkai, lalu dibawa oleh angin, kenalah ke lantai kita, kenalah ke dinding rumah kita, jalan ya, tanah yang bercampur dengan darah, sehingga sendal kita Bun, kita bawa sendal dari luar. Walaupun dulu itu pernah halaman rumah kita itu jadi tempat penyembelihan hewan, ya Bun ya, hewan kurban. Akhirnya entah kenapa, ya mungkin kena hujan segala macam, darahnya hilang, darahnya bercampur dengan tanah tadi, sehingga kita tidak nampak lagi bentuk darah tadi, karena bercampur dengan tanah tadi. Maka ini juga namanya najis yang tidak kasat mata, najis yang tidak nampak oleh mata normal, bercampur dengan debu. Jadi kita tijak-tijak tanah kita yang di depan halaman itu, sendal jadi najis tak? Tidak najis. Ya benar. Kita ke pasar, kalau jalannya becek itu bau, ya benar. Mungkin bercampur dengan bangke segala bangke lah gitu, ya benar. Dibecekan itu. Tapi pas kering, kita lewat di situ. Gaun, celana kita kena debu yang ada di jalan tadi, kena tanah yang ada di jalan tadi.
terus juga sendal kita. Najis tak itu? Tidak najis. Jadi jangan was-was, ya Bun ya. Termasuklah itu najis yang tidak nampak oleh mata normal. Baik. Begitu juga najis yang dimaafkan adalah yang tidak nampak oleh mata normal, percikan air kencing yang memercik ke celana kita ataupun ke kaki kita. Itu kan tidak nampak oleh mata normal kita, Bun. Kecuali kalau matanya minus, nah itu kan ibaratnya di luar kategori mata normal, ya Bun ya. Atau rabun jauh atau rabun dekat, maka mata yang seperti itu tidak bisa jadi patokan. Jadi karena mata normal kita tidak nampak ada percikan najis tadi ke pakaian kita ataupun ke kaki kita, maka itu dimaafkan, Bun, dimaafkan. Kecuali kalau nampak, ya Bun ya, kalau nampak jelas kaki kita jadi najis atau pakaian kita yang kena percikan kencing tadi jadi najis juga. Baik. Selanjutnya gumo anak bayi, gumonya itu dimaafkan. Gumo, cairan gumo itu bahasa Indonesia kan Bun ya? Gumo Bun ya? Apa bahasa Jambi Bun? Bahasa Indonesianya apa? Guma ya Bun ya? Baik, cairan gumo itu najis yang dimaafkan. Kenapa susah dielakkan? Ya Bun ya. Baik. Kalau menurut penerangan dokter, gumo itu berasal dari lambung, maka dia itu kan berbau ya Bun ya. Cairannya tetap najis, tapi yang di mulut bayi tidak harus dibersihkan. Ataupun yang di payudara ibunya juga tidak wajib dibersihkan. Jadi kalau kena baju, ya kena pakaian, ya maka tidak najis. Baik. Selanjutnya najis yang dimaafkan adalah pakaian orang yang beser. Beser najis. Pakaian orang yang beser najis ketika mereka bawa sholat. Apa hukum pakaiannya itu? Suci untuk dia saja, ya Bun. Misal ada orang punya penyakit ambeien, ya na'udzubillah min dzalik ya, atau orang punya penyakit kencing netes tadi, ya Bun. Kalau setiap dia kencing netes ganti pakaian, berarti banyak nih pakaiannya, ya ada Bun ya. Pakaian itu kalau sehelai dua helai, ya. Kalau ini mau ganti lagi rumit, tidak ada lagi pakaian. Maka untuk yang kencing netes tadi itu uzur bagi dia, tidak apa-apa dia sholat pakai pakaian yang kena najis kencing netes tadi. Tapi khusus untuk yang kencing netes. Kalau celananya dipinjam dengan orang lain, ya tidak boleh, ya tidak sah sholatnya, ya Bun ya, karena najis. Baik, begitu juga orang yang ambeien, kena rembesan darahnya, maka itu dimaafkan untuk orang yang ambeien tadi, dia sholat menggunakan pakaian itu. Ya, karena tidak bisa dielakkan, ya Bun ya. Setiap dia jalan, ya merembes, setiap dia duduk merembes, maka ini diibaratkan uzur lah bagi orang yang tadi. Baik. Selanjutnya apa lagi? Ialah bangkai yang jatuh di air seukuran cicak. Ini sudah kita bahas kemarin ya Bun ya. Bangkai yang jatuh ke air seukuran cicak, dengan syarat jatuh sendiri, tidak dijatuhkan dengan sengaja, dan dengan syarat tidak berubah airnya, maka dimaafkan. Airnya tetap suci mensucikan, tinggal kita buang saja bangkainya, ya Bun. Terus
Terus apalagi ya, mala yudriku taraf ada masalah ya suka min hadan kadzabab bisyaratain yu'fa fil ma wal ma'i anin najasa allati la yudriku. Najis, salah satu najis lagi yang dimaafkan adalah sedikit darah dan sedikit nanah. Sedikit darah dan sedikit nanah. Kategori sedikit darah dan sedikit nanah ini terjadi di jerawat, ya Bun ya. Ya. Bahkan bisul sekalipun kata ulama masih dikit darahnya itu. Bisul, nanah itu masih dimaafkan, darah dan bisulnya itu, darah dan nanahnya. Itu masih kategori dikit. Tapi kalau luka sobek misalkannya, luka tusuk, itulah sudah darahnya mengalir ya. Jadi bagaimana kategori banyak itu? Kalau sudah seukuran tangan itu sudah kategori banyak. Kalau dalam kitab Samsul Muniro di situ di seukuran tangan, maksudnya seukuran genggaman tangan. Jadi kalau ada bercak darah seukuran genggaman tangan tadi, itu sudah kategori banyak. Berarti kalau kita melihat orang nyembelih kambing, nyembelih sapi, keciprat ke baju kita, tapi bintik-bintik kayak gitu, ibaratnya kalau kita kira-kirakan, tidak nyampe, kalau kita kumpulkan tidak nyampe segumpal tangan kita, maka dimaafkan. Pakaian tadi boleh kita bawa sholat? Boleh. Sedikit darah dan sedikit nanah. Kalau jerawat ya boleh. Ustaz, kalau jerawat pecah ketika lagi sholat, ya keluar darahnya, maka terusan sholat kita, teruskan. Karena sedikit darah dan sedikit nanah itu dimaafkan. Walaupun ketika lagi sedang sholat. Kecuali kalau darahnya itu banyak sampai netes mengalir, maka ini membatalkan sholat kita ya. Tidak dimaafkan lagi darah tadi. Baik, Masya Allah. Begitu juga najis yang dimaafkan, yang tidak nampak tadi Bun ya, mata normal tadi, wadah yang kita pinjam dari non muslim. Nah itu wadah yang kita pinjam dari non muslim, insya Allah jarang terjadi. Ya udah kita punya wadah dewek ya udah. Kalaupun seandainya minjam, terpaksa minjam, kita tidak melihat ada najis di situ, boleh tak kita ini kita pakai langsung? Boleh. Ya Bun. Kecuali ya di zaman para sahabat dulu ya, menaklukkan kota Persia, negeri Persia, itu mereka banyak ghanimah, banyak harta rampasan perang, bekas teko, bekas homer, gelas bekas homer, sudah jelas itu najis ya kan, homer kan najis ya Bun ya. Jadi disuruh Rasulullah cuci. Ya, disuruh Rasulullah cuci dulu wadahnya dengan air, maka menjadi suci kembali. Teko bekas homer ya, gelas bekas homer itu suci dengan cara disiram saja cukup. Itu kata Rasulullah SAW. Itu kan sudah jelas ya dah, najisnya nampak. Tapi kalau kita minjam wadah dari orang muslim, kita tidak nampak ada najisnya. Tidak boleh kita terka-terka, mungkin dia ini lagi habis goreng babi segala macam misalnya. Ya kemudian tidak wajib kita nyari tanah, kita campur dengan air, kita gosok-gosok pancinya tadi, tidak wajib. Kenapa Bun? Karena memang kita tidak melihat ada najis di panci tadi. Nah, kira-kira begitu. Ya Bun? Kalau bau anyir, jelas itu bau najis atau tidak begitu kan? Kalau hanya bau saja, kita terka ini bau apa sih ini misalnya. Tapi kalau kalau baunya itu bukan berasal dari najis, ya tidak perlu kita was-was. Misalnya bau apek mungkin misalnya. Oh, mungkin dia habis cuci langsung ditekep ke dalam lemari kayak gitu. Bisa apeknya dari situ, ya Bun ya. Ya, walaupun ada ciri-ciri bau misalnya. Tapi kalau bukan dari najis,
maka tidak apa-apa. Ini pun. Kalau kami was-was Ustaz, kami cuci, ya lebih bagus lagi, menghilangkan was-was tadi, ya Bun ya. Tapi wajibkah? Tidak wajib. Baik, Masya Allah. Apalagi najis yang dimaafkan? Najis yang dimaafkan adalah yang bercampur dengan tanah. Najis yang bercampur dengan tanah. Sehingga ya, orang Arab itu kan dia pakai abaya itu Bun, yang perempuan itu ngesot abayanya itu ke jalan, ya Bun dia. Dia sholat pakai abaya itu misalkannya, loh, bisa jadi kan ada bercampur dengan najis. Maka kata para ulama, kalau dia memang di situ misalkannya kena najis abayanya, lalu dia jalan lagi ke sana, tersucikan kembali, ya Bun. Karena salah satu sarana untuk bersuci itu ialah tanah tadi. Jadi kalau dia misalkannya lewat tempat najis, lalu dia lewat tempat suci, maka abayanya tadi itu suci, kecuali ada tanda-tanda najis seperti bau najis, ya Bun ya. Itu pengecualian, harus dibersihkan. Tapi kalau tidak bau najis lagi, suci, abayanya suci. Baik. Begitu juga kalau seandainya ya salah satu yang menjadi sarana untuk bersuci itu angin, ya Bun ya. Jadi di dalam mazhab lain, ya Bun ya, dalam mazhab lain itu ada bekas najis, ternyata sekian hari didiamkan, hilang, baunya hilang, warnanya hilang. Mungkin terkeringkan dengan angin. Di dalam mazhab Syafi'i, tempat tadi tetap dia najis secara hukum. Tapi dalam mazhab lain, tempat tadi suci. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda najisnya. Misal, ini lantai rumah saya, ya Bun ya, sepetak. Anak saya kencing di sini. Lupa saya siram, lupa saya bersihkan. Tahu-tahu beberapa hari baru saya ingat, loh ini sudah disiram apa tidak ya kemarin ya. Tapi pas saya cium, tidak ada bau pesing, tidak ada warna najis. Maka bolehkah saya mengambil pendapat mazhab lain yang mengatakan tidak perlu disiram lagi? Boleh. Ya. Jadi tidak perlu saya siram lagi. Tapi dalam mazhab Syafi'i saya harus siram. Ya. Untuk menghilangkan najis secara hukum ya. Tapi dalam mazhab lain cukup dengan apa? Dengan kering sendiri sehingga hilang bau dan warnanya, cukup. Begitu juga kalau di spring bed kita ada najis, lalu kita jemur sehingga hilang baunya, suci tidak Bun? Suci, karena matahari dan angin itu bisa mensucikan, ya menurut mazhab lain. Begitu juga api juga begitu, ya Bun ya. Kalau misalkannya ada kain bau pesing, ya Bun ya. Akhirnya kita panaskan di atas api misalnya, hilang jadi bau pesingnya. Tapi malah terbakar misalkannya kan. Ya, tidak sampai terbakar maksudnya. Hilang semua itu Bun. Kita panaskan di atas api, ternyata hilang bau pesingnya. Hilang bau najisnya, suci kembali itu, suci kembali menurut mazhab lain. Nah, begitu. Jadi syariat kita ini subhanallah luas ya Bun ya. Banyak keringanan. Jikalau kita terdesak ataupun darurat, maka boleh kita gunakan pendapat di mazhab lain selagi itu di mazhab yang 4. Baik. Nah, kira-kira begitu Bun. Ada yang ingin tanyakan Bun? Ya Bun, boleh. Masya Allah.
Ya boleh bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Nah bun ya. Jadi itu pernah terjadi pada diri saya. Jadi kita punya tetangga ya, kebetulan beliau itu non muslim, Nasrani ya. Nah, beliau itu memberikan sesuatu makanan kayak semacam ketupat. Dia menghargai kita orang muslim ya. Ada juga kue-kue. Nah, pengakuan dia kan makanan itu dia beli. Nah, kita kan menggunakan piring dia tuh. Nah, kita kan nggak tahu makanan itu, kita nggak tahu dia beli atau dia masak, kan kita nggak tahu kenapa dia bilangnya beli. Nah, terus kan dia pakai piringnya dia. Nah, jadi ada keraguan dengan kita, tetapi tetap kita terima, tapi tidak kita makan. Ya. Ya maaf, kita singkirkan lah makanan itu. Karena ada keraguan di situ. Baik, Nah, masya Allah. jadi mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik bun, makanan yang diberikan oleh orang non muslim, lagi-lagi jikalau boleh kita terima, boleh kita makan, boleh ya bun ya. Malahan kalau kita buang, mubazir ya bun ya. Boleh kita makan atau boleh tidak kita makan, kita kasihkan orang, boleh. Nah, baik dia bawa buat sendiri ataupun dia beli, di dalam kacamata kita tidak ada keharusan kita mencari tahu. Kita tanya dulu, ini saya buat bu, kata. Oh, ini panci, kau pernah masak ini tak asalnya? Ya, tidak perlu kita tanya bun. Tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban. Jadi boleh kita makan, boleh tidak kita makan, ini bun ya. Nah, hanya saja kita makan itu subhat atau tidak? Tidak subhat. Karena kita tidak diwajibkan untuk mencari tahu apa yang tidak kita tahu tentang orang tersebut. Ataukah dia pernah masak najis ya, babi, anjing, atau kita tidak tahu bun. Ya, kita tidak tahu. Beda kasusnya kalau memang dapur dia dekatan dengan rumah kita sering tahu, kita sering tengok dia nyembelih anjing, dia masak pakai panci itulah dia misalkannya. Beda kasusnya. Ya bun ya. Tapi kalau kita tidak tahu dia itu pernah masak barang najis atau tidak, ya bun ya, maka boleh kita terima, boleh kita makan, boleh kita pinjam wadahnya, boleh tanpa kita cuci, boleh ya, karena tidak ada keharusan kita harus tahu, sehingga itulah bentuk keringanan syariat kita ya bun ya. Sama seperti yang lebih ini lagi, yang lebih dominan, ada memang orang itu dia makan babi misalkannya, non muslim tadi makan babi, tentunya kan dia kan tidak mencuci tangannya kayak mana, palingan pakai sunlight begitu kan, atau sabun pencuci tangan, tidak pakai tanah, otomatis kan masih najis tangannya. Macam mana kalau kita salaman sama dia, atau anak kita digendong sama dia, ya bun ya. Apakah kita harus cuci tangan kita pakai tanah gitu kan, habis itu kan depan dia lah langsung misalkan ya begitu, atau di belakang dia misalkan ya? Tidak harus pun. Ini kata para ulama ya, tidak harus kita cuci pakai tanah. Kenapa? Karena lagi-lagi ini suatu yang uzur, sesuatu yang sudah ibaratnya itu sudah lumrah ya bun ya. Jadi tidak perlu keringat dia nempel ke anak kita, ini harus kita cuci nih tanah gitu. Jadi baju anak kita itu campur air dengan tanah ya bun ya. Badan anak kita begitu juga. Karena tidak bakal cukup kalau kita bilang tangannya pasti najis mukolazo ini, pakai antiseptik, tidak cukup ya bun ya. Pakai tanah, alangkah ribetnya ngambil tanah. Jadi kita kalau salaman orang di luar negeri itu macam mana? Ya kan, ribet dak bun ya, dia harus bawa tanah bawa air kemana-mana begitu kan. Ketika mau salaman dengan bosnya misalnya, dengan bawahannya, tidak harus ya bun ya. Jadi itu dimaafkan walaupun tangan dia basah. Nah begitu juga dengan makanan yang diberikan mereka, selagi tidak ada unsur najis di makanan tersebut,
Bahkan kita kalau diberi roti misalkan ya, rotinya ini dia bilang saya pakai ini, pakai alkohol kata dia. Ya. Najis rotinya. Kenapa? Ya, alkohol yang untuk miras itu najis. Jadi ada untuk mengembangkan roti pakai itu, pakai alkohol itu tadi. Najis kita makan rotinya itu. Itu boro-boro daging babi, daging anjing ya Bun ya. Kalau kita sudah tahu najis, maka tidak boleh kita konsumsi. Mau itu pemberian muslim atau non muslim, tidak boleh kita konsumsi. Baik, ada lagi Bun? Bunda tadi mau nanya? Enggak, jadi sama dengan kondisinya berarti boleh membeli makanan sama orang non muslim ya Ustaz? Ya, boleh membeli makanan orang non muslim, boleh. Ya, di daerah Tanang Banjar, di daerah mana itu kan, kalau bulan puasa masya Allah, ya bener. Ada yang pakai jilbab, ada yang apa, kurang laris, ya bener. Tapi memang dasar mereka, makanan mereka enak-enak begitu, boleh tak beli makanan mereka? Boleh. Tapi tanda kutip, kalau kita jijik, tidak boleh kita makan. Nah begitu, Bun ya. Baik. Buat tentangan mereka macam mana? Boleh saja. Ya Bun. Saya pernah beli tisu, ya Bun ya. Tisu yang 1000-2000an itu di toko non muslim. Nah, sekilas saya melihat dia macam motong-motong daging kayaknya di dalam plastik tadi itu. Haruskah saya cari tahu? Ah, ini tangan ini daging apa ini? Kita tanya dulu ya. Haruskah saya tanya? Tidak harus saya tanya. Ya dah Bun ya. Jadi bekas dia motong-motong daging tadi, dia ngambil tisu tadi. Ya. Kita pakai tisunya, ya, plastiknya kita kantongi. Boleh Bun? Boleh. Ya. Karena kita tidak was-was, karena kita tidak ragu. Boleh tak kita nyangka yang dia potong itu daging ayam? Boleh be? Nah, ya tak Bun ya? Masya Allah. Ada lagi Bun? Ya, boleh Bun? Gimana kalau kita melihara kayak kucing gitu, terus kita lagi sholat tiba-tiba kucing datang menghampiri kita di tempat sholat kita. Ya. Maka bulunya lekat itu jadi najis atau tidak begitu ya Bun? Nggak ada suci kan mereka. Atau Masya Allah. masih bisa dimaafkan. Oh ya. Baik, ketika kita lagi sholat, ada kucing yang ganggu, ya nempel-nempelin badannya ke kita, atau naik ke punggung kita misalkan. Kita tidak tahu kucing tadi ada najis atau tidak. Dimaafkan Bun? Dimaafkan. Ya Bun ya. Kulailat syu'ur atau kulailat sya'ar. Kata para ulama itu syu'airat, ya beberapa helai bulu kucing lekat di mukena atau di baju kita, itu dimaafkan. Ya Bun ya. Kalau seandainya memang bulunya tadi lepas ketika kita sedang sholat tadi. Lagi-lagi kalau kita tidak melihat bulunya, tidak boleh kita was-was. Ya Bun ya. Itu termasuklah najis yang dimaafkan. Ya, ada kawan kita melihara kucing banyak ya Bun ya. Pas kita duduk di sofa, kita tidak lihat ada bulu kucing di situ, maka bolehkah kita was-was duduk di sofa? Ah, ini kayaknya bulu kucing banyak ini. Tapi kita tidak nampak, tidak boleh kita was-was. Jadi kita cukup dengan patokan mata normal kita. Mata normal kita tidak lihat bulu-bulu kucing di situ karena sama samar ya Bun ya. Ya, kucingnya warna coklat, sofanya juga warna coklat juga. Jadi tidak harus kita tempel ke tangan kita, mana bulu kucing ada tak bulu kucing ini. Tidak harus ya Bun ya. Jadi sholat kita tetap dimaafkan kalau kucing tadi nempel-nempel di badan kita. Baik, Masya Allah. Karena bulu kucing najis ya Bun ya. Bulu kucing itu najis, kecuali beberapa helai. Bulu kucing najis karena lepas dari apa saja yang lepas dari tubuh hewan yang haram dimakan. Kucing kan haram dimakan. Apa yang lepas dari tubuh hewan yang haram dimakan, baik bulunya, baik anggota tubuhnya, anggota badannya, ya, maka najis. Ya Bun ya. Jadi kalau ada bulu di dada misalnya berarti najis ya? Najis, harus kita kibas dulu, harus bersihkan dari bulunya. Ya, dibuang dulu bulunya. Tidak cuci, tidak cuci.
Jadi kalau bulunya kering, sejadah kita kering, tidak najis. Tapi kalau kita itu sengaja sejadahnya kita mau bawa sholat, sehingga kalau kita bawa sholat sejadahnya masih ada bulu-bulunya, lekat di badan kita, lekat di mukena, jadi najis. Tapi kalau membuat sejadah tidak najis atau tidak harus dicuci, karena kering sama kering. Baik, misalkan begini bun, saya ngantongin bulu kucing. Andai saja ya bun ya, saya ngantongin bulu kucing, saya masukkan ke dalam kantong saya, sholat saya bawa najis ya bun, saya bawa najis. Bagaimana cara saya mensucikan baju saya dari bulu kucing? Saya keluarkan bulu kucingnya, saya kibas-kibas sehingga datik lagi bulu kucingnya, suci kembali baju saya, suci kembali. Kecuali kalau sejadahnya basah atau bulu kucingnya basah, karena sejadah kita barulah najis sejadah kita. Ya bun ya. Bulu kucing ada di sofanya kering, bulunya kering, divakum, suci kembali sofanya. Ya bun ya. Disapu, suci kembali sofanya. Yang penting antara najis dengan pakaian kita atau dengan tempat kita tidak ada yang basah, kering sama kering. Kalau kering sama kering, cara mensucikannya cukup disapu saja. Tidak perlu harus dicuci. Nah, begitu bun. Ya bun. Gimana bun? Kuku kucing. Kuku kita tidak. Kecuali kita, ya bun ya. Kecuali kita. Rambut kita misalkannya, ya bun ya. Tidak najis, ya bun. Jadi di hewan yang dia bulunya atau anggota tubuhnya yang lepas, maka itu jadi najis. Gading gajah, ada yang pipa rokok dari gading gajah misalkannya, najis. Ya, kenapa? Gajah haram dimakan menurut mazhab kita. Maka apa yang lepas dari gajah itu jadi bangkai. Berhubung bangkai, ya najis. Kalau pipa rokoknya itu dilapisi dengan melamin ataupun dilapisi dengan apa ya namanya itu, lupa saya, akrilik apa namanya, ya bun ya. Maka mulut kita pas nyentuh gading gajah tadi tidak najis karena sudah dilapisi. Tapi kalau dibawa sholat, gading gajahnya tadi, pipa rokok tadi dari gading gajahnya, tidak sah sholatnya karena bawa najis. Nyentuhnya tidak najis, tapi kalau dibawa sholat, ya najis ya bun. Miras dalam botol, ada orang dalam whisky, ya naudzubillah min dzalik ya bun ya. Sholat dia. Mau mabuan juga tapi dia sholat. Nah, ini mau apapun perilakumu tetap sholat. Ya, kata orang kan begitu ya bun ya. Dia tidak ngerti lagi, dia nak dosa tidak, dia tidak ngerti lagi. Ya dia campur baurkan ketaatan dengan kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Sehingga dia sebelum mabuan sholat dia, dikantonginya miras tadi dalam pakaiannya, dibawa sholat. Tidak sah karena dia membawa najis. Baik. Kalau bawa sabu haram dikonsumsi, tapi najiskah? Tidak najis. Ya, baik, jadi ya, apapun dari tubuh kita itu tidak najis ya bun ya, kecuali kotoran tadi. Jadi kalau rambut itu tidak apa-apa. Masya Allah. Ada lagi bun? Ya bun, boleh. Kalau alkohol yang untuk di dunia medis kan ada cuci tangan. Oh iya, kalau alkohol untuk di dunia medis beda. Jadi alkohol itu yang timbul dari miras itu yang najis. Adapun kalau untuk di dunia medis ataupun yang ada di buahan, yang ada di makanan, yang murni dari makanan ya, nasi pun ada alkoholnya katanya begitu. Air mineral ada alkoholnya katanya. Ya, buah ada alkoholnya, maka ini tidak najis. Tapi alkohol yang memang dikonsumsi untuk miras, nah itu yang najis. Ya, ini fatwa dari Darul Ifta Mesir. Ya, fatwa dari ulama-ulama Mesir terkait tentang miras ini tadi. Begitu juga MUI dan Muhammadiyah begitu juga. Baik, masya Allah. Kalau ini Ustaz parfum itu Ustaz dengan kadar alkohol tertentu itu gimana? Nah, kalau parfum sama. Seperti beda dia alkoholnya dengan alkohol yang miras. Sama seperti hukum medisnya. Tapi kalau kita mau ngikut ulama yang dahulu,
Ya, termasuklah guru-guru kita, guru-guru saya itu menghindari yang bentuknya alkohol tadi. Jadi antiseptik apa begitu kan, dia hindari betul kecuali kalau darurat. Ya bahkan kalau dalam kitab klasik itu disebutkan kadar alkoholnya yang untuk parfum tadi, kalau dia lebih rendah dari minyak wanginya kadar alkoholnya itu, maka boleh. Kalau sama ya 50 alkohol 50 parfumnya tidak boleh, apalagi kalau alkoholnya lebih banyak daripada parfumnya. Itu dalam kitab klasik. Tapi kalau dalam fatwa Darul Ifta Mesir, mereka tidak mengatakan najis sama sekali alkohol yang untuk medis ataupun parfum. Alkohol yang untuk miras itulah yang najisnya. Alkohol pada buah atau dari cairan yang fermentasi dari buah, selagi kadarnya itu bukan untuk memabukkan alkoholnya tadi, maka tidak najis. Seperti apa sih Bun? Tape ya Bun ya. Apa Bun? Duren. Ya. Ya, itu tidak apa-apa itu tidak apa-apa. Ya. Kecuali alkohol yang memang dipakai untuk memabukkan, yang memang kadarnya itu memabukkan untuk miras, maka itu tidak boleh kita konsumsi. Baik, Masya Allah, kita cukupkan dulu perkumpulan kita pada siang hari ini Bun ya. Ada yang nanya lagi Bun? Tidak apa-apa Bun, tidak apa-apa ya, Bun. Baik, Masya Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berkahi kehidupan kita, diluaskan rezeki kita, disembuhkan penyakit kita, disampaikan hajat-hajat kita, dimudahkan urusan-urusan kita, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadini ya wa la kulli niyatin shalihah jalibatun lil khair wal bisyara dunyawiyya wal ukhrawiyya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.